warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah mulai lobet ini. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah adik-adik sekalian, ukhti fillah yang saya cintai, pertama-tama bersyukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kita kesempatan, masih memberi kita nikmat sehat, masih memberi kita nafas, detak jantung, pikiran yang normal, masih memberi kita nikmat waktu untuk di sini berkumpul mempelajari ilmu Allah, bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Itu sesuatu yang sudahkah kita syukuri bahwa itu semua merupakan nikmat Allah yang tidak mampu untuk dibeli. Jadi betul-betul alhamdulillah wa syukurillah atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua, saya memberikan terima kasih kepada teman-teman panitia. Tak lupa saya memberikan mohon izin kepada saya tidak tahu ini siapa yang ibu-ibu ustazah mungkin ya, para ustazah yang telah mengundang saya kemari untuk sharing kepada adik-adik sekalian. Nah, alhamdulillah hari ini saya diamanahi untuk membawakan kultum mengenai bagaimana menjadi muslimah yang berkarakter. Baik, adik-adik sekalian, siapa di sini yang tahu apa sih artinya seorang muslimah? Yang mana itu yang dikatakan muslimah? Ada yang bisa? Yang bisa angkat tangan, hadiahnya doa. Hadiahnya apa ini panitia? Ada tuh hadiahnya panitia? Yang bisa angkat tangan, apa sih maknanya seorang muslimah itu, apa maksudnya? Ada yang bisa? Bisa semua kayaknya. Ada yang mau? Yang mana dikatakan seorang muslimah? Ada namanya Hafizah? Hafizah. Ada? Hafizah. Ada? Ya, tafadhal silakan ke depan. Saya maaf afwan ya, saya kalau bawa materi saya suka kalau kita interaktif. Ya. Ada Hafizah, silakan. Menurut Hafizah, apa sih arti seorang muslimah? Muslimah adalah seorang wanita yang mempunyai yang mengetahui tentang adab dan cara berperilaku baik dan perkataan yang sopan. Ya, Masya Allah. Silakan duduk deh. Jadi menurut Hafizah, muslimah itu adalah seseorang yang mengetahui cara berperilaku dengan baik, beradab. Apakah hanya cukup sampai di situ? Jadi seorang muslimah itu adalah seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang wanita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu belum dikategorikan sebagai seorang muslimah. Nah, seorang muslimah itu juga memiliki adab, juga memiliki perilaku, akhlak yang semua berdasar dari nilai-nilai Islam. Dan sudahkah nilai-nilai itu ada sama kita semua? Insya Allah ya. Nah, mengapa seorang muslimah itu perlu berkarakter? Kira-kira kenapa seorang muslimah perlu berkarakter? Kenapa, ada yang tahu? Mengapa seorang wanita, seorang muslimah itu harus memiliki karakter Islami? Saya tunjuk lagi ya. Ini kayaknya ulangan dikta. Ada yang namanya Ani.
Oh, Ani, Masya Allah. Ya, kameramen silakan ke depan. Ani sudah betul namanya. Sini belajar tidak? Ya. Kira-kira menurut Ani, mengapa sih seorang muslimah perlu memiliki karakter khusus sebagai seorang muslimah, karakter-karakter dengan nilai Islam? Baik, karena kenapa seorang muslimah itu harus memiliki karakter di zaman sekarang ini, karena saat ini zaman sudah semakin menggila, dan ketika kita tidak memiliki karakter yang kuat sebagai muslimah, maka bisa jadi kita akan mengikuti arus yang ada. Ya, Masya Allah sekali ya. Ya, betul, betul. Seorang muslimah itu harus memiliki karakter sebagai seorang muslimah yang bernilai Islam. Kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa sekarang itu namanya tantangan di era globalisasi seperti ini banyak sekali. Sebagai seorang muslimah banyak sekali tantangannya yang perlu kita hadapi, apalagi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi. Nah, sebagai seorang muslimah kita harus berkarakter, sebab itu akan menjadi sebuah filter bagi diri kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Apa sih yang perlu dimiliki sebagai seorang muslimah di zaman sekarang ini? Kira-kira apa? Yang pertama adalah kelurusan iman. Jadi kita sebagai seorang muslimah harus memiliki iman yang lurus, iman yang betul-betul tidak ternodai dengan kesyirikan, iman yang tidak ternodai dengan keraguan-raguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang menjadi seorang muslimah, ketika seorang wanita meyakini bahwa dirinya ini menjadi seorang muslimah, imannya harus betul-betul kepada Allah, itu adalah iman yang utuh, iman yang tidak ada keraguan sama sekali. Yang kedua, apa yang harus dimiliki sebagai seorang muslimah? Ilmu. Nah, Masya Allah, kita semua ini di sini adalah penuntut ilmu, di mana penuntut ilmu itu sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu maka dia akan dimudahkan jalannya ke jannah, ke surga. Jadi betul-betul kalian semua di sini, kita semua di sini insya Allah sebagai seorang penuntut ilmu, kelak insya Allah akan dimudahkan jalannya ke surga. Mau dimudahkan jalannya ke surga? Mau? Mau, insya Allah. Nah, yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang muslimah adalah yang pertama tadi iman, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah filter. Apa maksudnya di sini filter? Artinya kita mampu dari ilmu itu, kita mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga itu mampu menjadi benteng bagi diri kita agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, sini dikatakan bahwa dalam Quran surah Al-Ahzab, ayat 59 dikatakan bahwa salah satu benteng yang perlu dimiliki sebagai seorang muslimah adalah bagaimana dia memperhatikan hijabnya. Bagaimana dia memperhatikan hijabnya agar bagaimana seorang muslimah itu tahu bagaimana menutup aurat. Sudahkah kita tahu bagaimana cara menutup aurat yang baik dan benar? Sudah tertutupkah aurat kita? Di sini semua alhamdulillah sudah berjilbab, Dek, semua, Dek. Nah, mudah-mudahan bisa istiqomah dan bisa sesuai dengan syariat Islam. Saya mau tanya dulu. Saya tunjuk lagi, Dek. Pertanyaannya itu bagaimanakah standar pakaian yang syar'i itu seperti apa? Saya mau tanya dulu ya. Saya tunjuk ya. Siapa di sini namanya Ayu? Ada namanya Ayu? Ayo, kita sharing jadi nyantai saja. Penutupi dada, pakaiannya tidak terlalu ketat, tidak transparan, menutupi bokong dan tidak meniru style zaman sekarang yang tidak syar'i.
Iya, betul. Ya. Jadi, makasih Ayu. Jadi pakaian seorang muslimah itu harus sesuai dengan standar syari. Yang pertama, dia harus menutupi dada. Sudahkah pakaian kita menutupi dada? Sudah? Alhamdulillah. Yang kedua, tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Sudahkah di sini jilbabnya tidak membentuk, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh? Yang ketiga, tidak menerawang. Tidak menerawang, sudah? Yang keempat, tidak ngejreng. Pakai jilbab besar tapi warnanya pakaiannya gamisnya warna ungu, jilbabnya warna orange. Atau dia berpakaian jilbab besar kemudian pakai gamis tapi dia memakai parfum. Nah, ini warning bagi seorang muslimah, hati-hati bahwa ketika seorang wanita memakai parfum itu kemudian dia melewati segerombolan laki-laki, kemudian laki-laki tersebut mencium aroma parfum yang kita pakai, maka itu sudah dihukumi sebagai perbuatan zina. Ya, hati-hati ya. Mungkin bagi adik-adik sekalian, adik-adik sebelah, pakai parfum itu boleh, tapi usahakan jangan sampai yang pertama niatnya apakah niatnya itu mau supaya dia dicium, dia terasa baunya, tercium baunya oleh orang lain, apakah niatnya seperti itu atau sekedar ingin menghilangkan supaya dia confidence, artinya nyaman dan orang-orang juga bisa bau badan ketika misalnya dia memiliki bau badan ya, misalnya kita memiliki bau badan, kemudian kita niatnya mau pakai parfum itu supaya bau badan kita itu tidak mengganggu orang lain, itu diperbolehkan, tapi jangan sampai pakai parfumnya juga langsung habis 1 botol atau 1 ember atau dia mandi ke parfumnya. Nah, itu yang tidak boleh. Yang sampai akhirnya dia tercium bagi kaum laki-laki, itu ya, hati-hati sekali. Yang kedua tadi yang pertama tadi menutupi dada, yang kedua tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, yang ketiga tidak transparan, yang keempat apalagi yang keempat tidak ngejreng ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebagai seorang muslimah ketika aurat kita sudah tertutup, alhamdulillah, kira-kira apa lagi yang perlu kita jaga yang bisa menjadikan kita sebagai seorang muslimah yang berkarakter? Kira-kira apa lagi? Ustazah Ani, tafadhal. Iya, Ustazah Ani. Nah, pertanyaannya tadi selain yang pertama itu benteng, kita ini berbicara mengenai benteng yang harus dimiliki sebagai seorang muslimah. Tadi kan yang sudah dipaparkan bahwa yang pertama itu dia harus memiliki paham bagaimana berhijab syar'i. Yang kedua, kira-kira apa yang harus dimiliki sebagai seorang muslimah supaya kita bisa istiqomah, bisa menjaga diri di era zaman seperti ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mungkin lebih ke arah yang fenomena yang terjadi sekarang ya. Yang harus kita miliki adalah sikap malekbi. Itu yang mungkin mulai tergerus ya oleh zaman, di mana anak-anak kadang-kadang kurang menjaga akhlaknya, kemudian suaranya yang terlalu besar. Itu mungkin yang perlu dalam diri kita tuh dibentengi dulu, bagaimana bisa membatasi hal-hal itu. Jadi Masya Allah ya Ustazah, jadi menurut Ustazah mungkin lebih ke poin adab ya, adab. Jadi sekarang itu bagaimana adik-adik harus memiliki sikap malekbi. Apa itu malekbi? Yang mana itu malekbi?
Anggun yang mana itu Anggun? Apakah Jaim? Jaim, nah menurut tadi Ustaz mengatakan bahwa sekarang itu adik-adik, jadi ada sisi curhatnya sedikit. Adik-adik, dia tidak menjaga sikapnya sama orang yang lebih tua. Kemudian tidak sopan. Kalau berbicara lebih besar suaranya. Semoga di sini tidak ada yang begitu, Dik. Jadi yang pertama tadi yang harus dimiliki seorang muslimah adalah bagaimana dia tahu bagaimana berpakaian syar'i. Yang kedua, bagaimana dia memiliki adab atau akhlak yang baik. Terus yang ketiga, bagaimana seorang muslimah itu memiliki semangat untuk selalu menuntut ilmu. Jadi seorang muslimah itu harus sebaiknya memiliki semangat untuk terus menuntut ilmu. Kenapa demikian? Karena kita sebagai seorang muslimah, ada pepatah mengatakan bahwa mendidik seorang manusia laki-laki hanya mendidik seorang manusia toh itu saja. Tetapi ketika kita mendidik seorang anak perempuan, maka kita sama dengan mendidik sebuah generasi. Kita akan mendidik sebuah generasi. Kenapa dikatakan mendidik seorang anak perempuan itu jauh lebih berat ketimbang seorang anak laki-laki? Karena kelak anak-anak perempuan kitalah yang akan membentuk sebuah generasi. Kelak akan melahirkan generasi penerus. Bagaimana jika ibunya tidak memiliki akhlak yang baik, tidak paham ilmu agama, kemudian ibunya gaul, ibunya ikut-ikutan suka nonton drakor, ibunya ikut-ikutan suka nonton TikTok. Bagaimana kira-kira generasi yang akan lahir dari rahim-rahim ibu yang seperti itu? Nggak ada di sini yang suka nonton drakor toh? Ada ya? Suka nonton drakor? Banyak, Masya Allah. Bukan Masya Allah, Subhanallah. Hati-hati, hiburan itu di dalam Islam diperbolehkan, asal cari hiburan yang bisa meningkatkan, menjaga keimanan kita. Jangan mencari hiburan yang bisa menghilangkan keimanan kita. Yang mana itu hiburan yang menghilangkan keimanan? Yang mana itu hiburan yang menghilangkan keimanan? Contohnya, kalau nonton drakor kira-kira mewek enggak? Mewek enggak? Mewek itu baper kan? Baper itu galau kan? Galau itu tidak yakin kalau Allah itu ada menolong kita. Kalau ada dikit-dikit ada masalah, galau miseng. Dikit-dikit ujiannya tidak lolos, ujiannya dapat nilai merah, galau miseng, baper miseng, bikin miseng status. Dikit-dikit, kalau di sini kayaknya tidak ada kalau di lingkungan pesantren tidak ada yang pegang HP tidak dibiarkan santri oh Masya Allah ya. Salah satu betul-betul bentuk penjagaan diri kita di sini adik-adik sekalian adalah kita tidak diberi izin untuk memegang HP. Kenapa kira-kira tidak dikasih pegang HP? Kenapa? Itu sebagai bentuk untuk menjaga diri kita semua agar kita tidak terpengaruh dengan apa yang ada di dalam HP. HP itu ibaratnya seperti pisau yang bermata dua, bisa membawa kepada kebaikan dan bisa membawa kepada keburukan. Kira-kira kalau pegang HP, apa yang paling sering kita lakukan? Yang paling menyita waktu apa? Nonton, stalking FB-nya orang, bikin status galau. Nah, itu hati-hati. Ketika seseorang menuliskan status yang tidak bermanfaat bagi dirinya, tidak bermanfaat bagi orang lain, maka itu bisa tercatat sebagai sebuah dosa. Jadi hati-hati ketika kita menulis status, apalagi jangan pernah menjadikan status itu sebagai ajang curhat. Kalau galau bikin meseng status. Iklan lagi dia. Ini Citylink kayak ini.
Masya Allah. Jangan sedikit-sedikit baper bikin miseng status. Jangan sedikit-sedikit galau, nangisnya sampai berhari-hari. Kalau ke musibah mungkin boleh, tapi kalau misalnya statusnya galau karena apa? Karena dicuekin teman, dicuekin Ustazah Ani, dicuekin dari teman-temanku, dicuekin sama Ustazah. Nah, kemudian dia galau, kemudian dia tidak mau kumpul-kumpul dengan temannya, tidak mau membuka-buka Al-Quran. Nah, itu menandakan bahwa keimanan seorang muslimah itu masih sangat tipis. Ya. Jadi betul-betul menjadi seorang muslimah itu sesuatu yang menantang, sesuatu yang sulit, karena seorang muslimah itu ketika dia menjaga dirinya, ketika dia menjaga aturan Allah, maka hadiahnya juga bukan hadiah ecek-ecek, bukan hadiah cabuk-cabuk, bukan. Apa hadiahnya seorang muslimah? Apa hadiahnya seorang muslimah yang istiqomah? Syurga. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa seorang wanita itu bebas memilih pintu mana saja dari syurga yang mau dia masuki ketika pertama, dia taat kepada Allah. Kedua, dia taat kepada suaminya. Kalau dua ini nilai sudah kita pegang, kita taat kepada Allah, kita taat kepada suami, dan sebagai anak kita taat kepada kedua orang tua, kita boleh memasuki pintu mana saja yang mau kita masuki. Enak tuh. Kalau puasa kan ada namanya pintu khususnya. Apa pintu khususnya puasa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang mengantuk angkat tangan. Yang lapar angkat tangan. Oh ya, Masya Allah, banyak ya. Ada yang tahu namanya, serentak menjawab pelek. Namanya pintu khusus untuk seorang yang berpuasa, pintu jannah bagi orang yang berpuasa. Apa namanya? Royan. Kalau pintu mengabdi, berbakti kepada kedua orang tua, di mana letaknya? Di mana letaknya pintu kalau kita berbakti kepada kedua orang tua? Ada yang tahu? Di tengah-tengah, Masya Allah. Nah, kalau seorang wanita muslimah, dia taat kepada Allah, dia taat kepada suami, dia berbakti kepada kedua orang tua, pintu yang mana? Pintu yang disediakan. Pintu yang mana? Semua pintu boleh dia masuki. Jadi betul-betulnya menjadi seorang muslimah itu memang tidak gampang. Butuh keistiqomahan, butuh ilmu, butuh kesabaran, butuh semangat. Kita bukan ditakdirkan hanya sekedar hidup, kemudian kerja, makan, tidur, melahirkan dan sebagainya. Tidak. Semua ini tidak diciptakan tidak dengan begitu sia-sia saja. Semua ada tujuannya kita diciptakan. Ada yang tahu ayat surah apa tujuan manusia diciptakan? Ya, lanjut ya. Berapa menit lagi panitia? 3 menit lagi, oke, syukran. Jadi utifillah sekalian, apa sih sebenarnya kita diciptakan? Apa hanya sekedar untuk bangun tidur, makan, kerja, kemudian berkeluarga, kerja dan sebagainya? Apakah hanya cukup sampai seperti itu? Kalau sudah memiliki SD, SMP, SMA, S1, S2, mau lagi S3, habis itu Prof, apalagi dan sebagainya, kira-kira apakah hanya cukup sampai seperti itu kita diciptakan? Apa sih sebenarnya tujuan kita diciptakan? Apakah untuk cari kerja? Apa? Beribadah. Apakah sudah betul itu tertanam dalam diri kita bahwa kita ini kerjanya ibadah di dunia? Apakah kita sudah yakin bahwa kita ini hidup di dunia hanya sekedar untuk beribadah, tujuan utamanya adalah beribadah kepada Allah? Apakah sudah itu tertanam dalam diri kita? Ya. Coba siapa yang bisa menjawab? Quran surah berapa dan ayat berapa tujuan diciptakan manusia di dunia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'bud. Oh, Masya Allah. Sama namanya? OMC ya. Jadi betul. Jadi kita ini hidup di dunia memang
tidak lain diciptakannya adalah untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana kita mengabdikan diri kepada Allah, bukan berarti bilang kalau begitu kerjanya saya sholat saja deh, mengaji terus maki deh, mulai terus maki deh, jangan maki keluar sekolah, tidak. Bagaimana menjadikan nafas kita ini ketika kita niat bekerja untuk ibadah itu juga bernilai ibadah. Ketika kita bernafas untuk lillahi ta'ala itu juga tercatat sebagai sebuah ibadah. Ketika kita melangkah, ketika kita memposting sesuatu tapi postingan positif menurut Islam. Ketika kita mengupdate status dan bertuliskan Islam itu untuk kebaikan yang membawa manfaat bagi orang lain itu juga sebagai sebuah ibadah. Ketika kita memandang alam yang Allah ciptakan ini, kemudian kita menyebut namanya, itu juga sebagai sebuah ibadah. Jadi jangan menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat, ngaji, lail, menjadi seorang hafizah. Tidak. Bagaimana kodong orang yang IQ-nya rendah, yang tidak bisa menghafal. Dan sedang derajat tertinggi itu adalah seorang hafizah. Bagaimana orang yang tidak mampu menghafal, yang sudah tua, apalagi jangan yang sudah tua, yang muda-muda tapi ya, atau yang anak-anak pang begitu, tapi mereka menganggap bahwa hidupnya tidak berarti. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat, ngaji dan sebagainya. Tapi ketika kita meniatkan nafas kita, apa yang kita lakukan, walaupun hanya sekedar mandi atau buang air atau apa dan sebagainya, ketika itu kita mengikuti sunnah Rasulullah, itu akan tercatat sebagai sebuah ibadah. Mungkin seperti itu ya, Ustazah. Saya kira waktu buka tidak lama lagi. Mungkin materi yang saya bawakan sampai di sini, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup materi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.